ya kita nggak bisa nyalahkan juga sih Om ya. Sebenarnya sih nggak bisa disalahkan Betul, juga. Hanya bagi aku pribadi, karena aku penikmat budaya, tidak jauh-jauh dari kata leluhurnya dia jual. Oh iya betul. Nggak jauh dari kata itu. Kita ya iya sih sebenarnya kalau mau dalam lagi ya dalam banget itu. Kalau mau warisan kok. Iya, leluhur sendiri juga. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel The Spirit of Kris. Mari kita mengenal, memahami, dan melestarikan keris menggunakan nalar, akal, serta logika. Jadi saksikan terus di channel ini, jangan kemana-mana. Let's go, check it out. Garapnya, waduh istimewa nih guys. Dan bisa dibilang kalau untuk takaran tumon sangat utuh, bisa dibilang seperti itu. Ya, kalau untuk ukuran dari temuan ya, temuan ini bisa dikatakan 90%, bisa lebih malah utuh. Jadi mulai dari ini guys, mulai dari ricikannya dulu ya, dari sogokannya, terus ini karkacangnya, lambe gajahnya itu masih kelihatan nih sampai ke jalen. Terus, nah ini yang aus gerenengnya ya, tapi rata-rata memang gereneng ini emang agak aus rata-rata kalau temuan ya, tapi masih ada sisa-sisanya sebenarnya. Artinya sebuah keris ini temuan tapi masih bisa kita tentukan dapurnya apa gitu karena masih utuh. Tempat lipatnya mas padat itu mas ya, sudah aku periksa dan sudah aku look, memang tempat lipat padat ya sih. Kalau dari anunya ini semua tempat lipatannya sudah tidak begitu jelas. Ini kan menyutra ini. Itu tempat lipat semuanya. Betul. Kalau memang ini tempat lipat tidak padat dan tidak murni, besinya masih banyak mengandung karbon, kemungkinan ini barang sudah hancur. Iya, betul. Sepakat tuh. Kalau dari pengerjaannya biasa, yang lipatannya artinya besi matang lah ini. Iya, besi matang. Kalau tidak matang, masih banyak sisa-sisa karbon, aku rasa memang hancur. Mesti harus hancur kalau menurut ya pengalaman dari teman-teman dan pengalaman pribadi dan info dari empu ya, atau pandai besi, mesti harus hancur kalau memang tidak matang tempatnya ya. Oh, berarti ini bisa dikatakan bukti bahwa yang bikin ini bukan sembarang empu berarti. Bukan ya? Sembarang. Artinya empunya yang luar biasa menurut saya, sampai sekarang udah berapa ratus tahun guys, ini masih ada dan terlihat jelas ricikannya, dapurnya apa, ini sangat jelas sekali, dan bisa kita lihat pamornya pun masih terlihat ini. Masih terlihat, hanya enggak rapat banget ini menurutku rapat banget sih ini. Rapat dari sini sudah bisa kita lihat. Iya nih, ini gurat-guratnya nih, gurat-guratnya aduh sangat rapat dan sangat padat. Nah ini menurutku koleksinya yang paling istimewa sih menurutku. Sama ini juga keren ini. Keren. Nah terus apa lagi nih Om yang kira-kira bisa kita babar lagi yang menjadi khasnya dari terutama di Pulau Sulawesi ya, suku Bugis. Bade ada Om? Bade belum sempat diambil, masih ada di dalam lemari. Ada yang masih terbungkus api gitu. Ya belum sempat sih dibenahi semuanya. Waktunya kurang, tidak cukup. Betul. Iya. Banyak betul. Baru seminggu sampai. Ini aja belum sempat di apa-apain ini. Tapi kalau ini dari banyak ini, ya mungkin rekan-rekan biar tahu lah ya tipsnya untuk biar bisa gini ya Mas, bersih waktu nyimpan itu seperti apa Om? Kalau dari sampean tipsnya untuk biar ini bilahnya tuh awet gitu. Ini kan nggak diwarang nih. Enggak. Nah, nggak diwarang itu kan rawan terhadap korosi.
Kalau aku Jadi sih kira-kira seperti apa kalau dari pengalamannya sampean? begitu bersih cukup diminyaki aja dan disimpan di tempat yang kering. Jangan Kering ya? iya, jangan di tempat yang udara yang sering lembab. Lembab, oke. Walaupun diminyaki Mm-mm. itu masih tidak menutup kemungkinan akan karatan. Akan karat. Oke, ya, ya betul, betul, betul. Dan kedua itu sebenarnya kalau mau dipegang itu harus pakai plastik. Ya, betul. Tangan itu dibungkus pakai plastik. Betul. Kalau Mamanu ya, ini berhubung kayaknya masih tadi mau dirawat ya, jadi aku pegang-pegang ya sini kan. Nah, jadi itu di samping tadi nyimpannya harus di tempat yang tidak lembab atau kering, suhunya harus yang suhu-suhu ruangan lah, bisa dikatakan 28 ke atas lah. Tuh, terus minyaknya sendiri sampai pakai apa? Kalau untuk sementara sih karena ini masih perlu direstorasi, kadang pakai minyak WD aja sih. WD ya, Iya. WD 40 itu ya. Iya. Oke. Untuk menghambat karat. Karat ya. Iya. Oke. Jadi cukup dengan WD, terus kita bungkus, baru kita simpan ya. Iya. Oke. Kalau untuk pusaka yang sudah jadi itu ada minyak khusus memang. Yang maksudnya sudah ada ininya ya, udah Iya. ada sarungnya, Iya. udah ada itu biasanya pakai apa? Ada minyak khusus. Ya kadang kita pakai minyak cendana keraton. Cendana keraton itu ya. Oke. Dicampur dengan minyak melati. Oke. Nah, kalau dari budayanya di suku Bugis kan biasanya nggak ada warangan ya Om ya? Nggak ada. Nah itu kenapa itu Om? Kenapa itu gitu? Kalau di Jawa kan kita diwarang ya, ya tujuannya sebenarnya ya untuk biar nggak korosi sih sebenarnya gitu. Kalau di Bugis sendiri kenapa kok nggak diwarang? Karena itu sudah adat dari turun Adat, temurun ya orang tua terdahulu sudah seperti itu, jadi kita ngikut dan ada makna di Aturannya. situ, ada rahasia-rahasia tertentu. Oke, yang mungkin tidak bisa Iya. kita bicarakan di depan umum guys. Dan karena itu ini, sakral itu. Sakral, ya. Pada saat dibersihkan itu enggak sembarang. nggak sembarang. Enggak semata-mata asal dibersihkan, enggak. Memang beda. Oke. Iya. Jadi memang dari Jawa sampai Anu memang kita punya apa tradisi atau budaya yang berbeda-beda. Beda. Nah, itu sebagai apa ya, sebagai hasanah atau sebagai perbedaan yang sangat indah menurut saya. Iya. Artinya tiap-tiap daerah itu pasti mempunyai ciri khas masing-masing budayanya. Nah kebetulan Omnya ini dia masih memegang teguh dari budayanya di Bugis. Nah itu yang perlu saya Pasti apresiasi. siapa lagi kalau bukannya muda-muda seperti aku. Betul. Artinya mulai dari perawatannya memang khusus ya, memang khusus. Dari turun temurun memang seperti itu. Iya. Gitu kan. Nah begitu pula di Jawa juga gitu guys. Artinya kita warang itu sebenarnya budaya juga ya. Dari bagian dari budaya yang memang ya artinya gini, budaya itu boleh kita pelajari, masing-masing daerah itu budayanya memang beda-beda dan jangan sampai itu dijadikan perbedaan yang malah jadi masalah itu. Artinya kita harus melihatnya dari segi masing-masing gitu. Jangan juga kita menilai budayanya orang, enggak boleh guys. Kita harus menghormati. Itu dia itu yang perlu diluruskan itu. Biasanya sih ketika kita cerita yang seperti itu, sharing bertukar pikiran, bukannya ilmu yang terkadang didapat malah kontra. Perbedaan itu yang malah jadi anu ya, harusnya ya betul. Seharusnya sih semua bisa diterima karena itu ilmu itu. Betul, sepakat Om. Artinya ya kita budaya kan masing-masing ya Om ya. Iya. Tiap daerah itu beda-beda. Nah, dan itu pasti ada maksud dan tujuannya masing-masing. Ada. Nah, gimana kita bisa mempelajari itu ya kita harus nerima dulu gitu kan. Artinya kita harus menghormati ya. Kalau kita sudah mau belajar budaya orang, ya kita harus menghormati budayanya itu gitu. Harus. Kalau kita menolak dulu ya gimana gitu kan. Nggak masuk gitu. Artinya kalau mau belajar ya kita harus nerima dulu gitu ya. Dan itulah tidak cukup kalau cuma satu yang dipelajari, setidak-tidaknya harus dipahami lah sedikit-sedikit. Betul. Tiap-tiap daerah, daerah ini
seperti ini daerah ini. Betul, betul. Minimal gini, kalau kita tarik kesimpulan, ya kita tahu budayanya orang dikit-dikit itu biar kita bisa menghormati ya Om ya. Iya, bisa Kadang menghormati. kita ini asal ngasal gitu karena kita nggak tahu gitu kan. Ceplas-ceplos, padahal kita nggak tahu gitu kan. Padahal di situ termasuk sakral gitu kan. Kalau nggak tahu, tanya kita. Nah, itu. Jelaskan seperti apa, bagaimana. Betul. Kenapa mesti harus seperti itu ya ada alasannya. Ada. Betul. Dan semua bisa kita jelaskan dengan logika. Betul. Bukan karena klinik tadi. Iya. Nggak ada itu yang begitu. Tapi kadang gini Om, kadang dilema juga ya, kita kadang kalau dari segi kan apa ya, untuk segi orang sukanya kan di situ gitu kan. Kliniknya itu yang daya pikatnya itu loh. Kadang kan memang di situ gitu. Dia bermain dengan sugesti. Iya, betul. Itu sebenarnya cuma permainan sugesti, hanya di situ ya kita sih tidak salahkan juga mereka. Ya karena ada sesuatu mesti harus dimainkan juga di situ. Di sugesti untuk membangkitkan. Betul. Jadi nggak hanya cuma dari itu tadi ya, filosofi dan maknanya, tapi dari filosofinya itu kita tangkap dan kita sugestikan ke diri kita, biar apa ya, biar perilaku kita itu berubah gitu kan. Iya, betul. Dari itu tadi gitu kan. Mesti harus seperti itu. Ya ada sebagian orang yang berpendapat barang ini bisa mendatangkan kekayaan. Sebenarnya tidak seperti itu. Dan dijelaskan. Ya kan kadang orang kan gitu, wah ini koreksinya ini bisa mendatangkan duit ini, bisa mendatangkan gitu ya, itu kan karisma buat pemikat. Sebenarnya enggak seperti itu. Sebenarnya enggak ya Om ya. Itu bisa dijelaskan dengan akal sehat, dengan logika. Betul. Ada semua penjelasannya. Kenapa mesti harus seperti itu? Ada semua. Ada. Ya mungkin bisa dijelaskan ke kita ini Om yang masih awam ya terhadap itu, hubungannya antara yang tadi masalah misalkan keris itu, ini untuk kerejekian nih, dari pamornya, dari bentuknya, dari dapurnya, ini untuk kerejekian. Nah itu bisa sedikit dijelaskan Om, agar relevan ya, apa yang rezeki itu datang bukan karena kerisnya, tapi mungkin ada hubungannya dengan keris juga gitu. Sumpamanya pamor kerejekian, ya taruhlah ini keris pamor kerejekian. Itu kan pada saat dibikin kan sesuai dengan pesanan. Ya pesanannya si pemesan untuk pamor kerejekian, di situ sudah tertanam doa. Si empu menerima mengiyakan, dia melakukan tirakat puasa atau menyepilah. Ya. Itu tirakat itu, doa itu dia tanamkan ke dalam keris. Dia aplikasikan. Oke. Berarti sebenarnya awalnya itu dari keinginan ya, atau nadar orang. Karena semua yang di dalam ini simbol, betul. Harapan. Ya. Simbol bagi yang pesan tadi ya. Misalnya pengen kerejekian, kalau dulu kan memang apa ya, empu tuh memang serba bisa menurutku. Jadi ya dibuat penasihat kerajaan, bisa penasihat orang umum, kadang juga dimintai tolong untuk menyembuhkan orang gitu kan. Jadi empu tuh dulu tingkatannya itu apa ya, serba bisa karena semuanya ke empu gitu. Empu itu zaman dulu itu tidak sembarangan. Spiritualnya sangat tinggi. Betul. Ya kalau di Jawa istilahnya linuwih lah, orang yang sudah linuwih artinya udah nggak mentingkan dirinya sendiri gitu. Sudah bergabung dengan alam semesta lah gitu. Dia tidak untuk dirinya sendiri ya, untuk orang lain, untuk negara yang lebih besar gitu, kerajaan itu, untuk kemakmuran ya. Zaman dulu itu empu itu hasil karyanya itu sangat dihargai. Satu bilah keris itu bisa ditukar tanah terkadang. Betul. Kalau di Sulawesi satu bilah keris itu bisa ditukar tanah 1 hektar sampai 2 hektar terkadang. Zaman dulu itu saking dihargai itu
itu lebih ke sebenarnya menghargai ya Om ya, bukan Menghargai. karena apa ya, ya ceripayanya Empu tadi ya Om ya. Jeripayanya memang karena pembuatannya nggak mudah ya. tidak mudah, membutuhkan pengorbanan Iya, yang betul. sangat besar, bukan berupa uang, tirakatnya. Sama ini karena dulu mungkin semua serba manual, terus bahannya pun kadang ngambil dari biji besi gitu kan, dan pemurniannya juga lama, terus semua kan manual ya Om, nggak kayak sekarang ya. Semua zaman dulu serba manual, enggak seperti sekarang. Untuk bahan aja, mereka untuk bahan yang aku konfirmasi dari Yapan DWC itu enggak sembarang, itu lama prosesnya, itu dia kumpulkan itu, dia murnikan lagi, Betul, baru dia bikin bisa tahunan tuh ya. tahunan Untuk satu buah pusaka ini ya wajar sih menurutku. Makanya sebenarnya sih ketika cerita pusaka sebenarnya tidak ternilai harganya. Iya, harusnya memang nggak ada nilainya sih sebenarnya. Nggak ternilai. Memang nggak ternilai memang. Kalau dari sisi sejarah ya histori memang nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya, nggak bisa dinilaikan. Nilaikan. Cuman kadang kita kalau apa ya ingin memiliki ya, apalagi kalau yang baru-baru ini kan, ya minimal dengan menghargainya ya dengan cara pemaharan tadi ya Om ya. Iya. Artinya itu mungkin nggak bisa dinilai ke umum ya, misalkan pasarannya segini, nggak bisa kan ya. Harusnya kan antara yang punya dengan yang beli itu sudah sepakat gitu kan. Artinya nah disitulah terjadi pemahaman tadi. Nah gimana suatu kepantasan tadi ya Om ya, kita bicarakan lagi ya. Ini kalau tujuannya memang untuk nguri-nguri ya sebenarnya nggak masalah sih ya Om ya, untuk pemaharan dan segala macam ya. Yang penting tujuannya untuk melestarikan gitu kan, bukan yang macam-macam lah gitu kan. Nah sama ini tadi kan sampean kan dari keluarga kan dititipkan ke sampean daripada jatuh ke tangan orang lain tuh artinya jatuh ke luar negeri ya Om ya. Sayang. Nah coba diceritakan Om ini Sayang bisa ke luar negeri itu. Keluar sampai ke Malaysia. Kalau di sana kan kebetulan deket ya Om ya, tetanggaan ya. Kalau di sana itu banyak barang yang larinya ke sana ya Om. Ya itu sih tidak berani juga kita pastikan, hanya cerita demi cerita dari teman ke teman. Sebagian ada yang melempar keluar. Oke. Harga jualnya lebih tinggi. Luar lebih tinggi. Ya. Jadi ya kita nggak bisa nyalahkan juga sih Om ya. Sebenarnya sih nggak bisa disalahkan juga. Hanya bagi aku pribadi, karena aku penikmat budaya, tidak jauh-jauh dari kata leluhurnya dia jual. Oh iya betul. Nggak jauh dari kata itu. Kita ya iya sih sebenarnya kalau mau dalam lagi ya dalam banget itu. Kalau mau warisan kok. Iya leluhur sendiri juga. Iya betul. Jadi ya itulah. Jadi kalau kita orientasinya uang ya, sekedar uang ya, memang di luar menjanjikan sih dia lebih tinggi ya. Nah jadi saya pesan nih kepada para kolektor nih kan, kolektor yang ya tolonglah dihargai ya, sebuah peninggalan sejarah ini dihargai ya yang sewajarnya dan sepantasnya. Jangan juga yang terlalu malah mengolok-olok menurutku ya. Kalau dihargai yang nggak pantas itu kan malah ngolok-ngolok gitu kan ya. Maharnya murah tapi nanti kalau jual lagi ke orang lain bisa 3-4 kali lipat itu. Kadang kita ya miris juga sih sebenarnya. Kita kadang ya itulah ya kita. Ya sebenarnya sih ini gitu. Susah sih untuk dibahas masalah hal yang seperti ini. Masalahnya sih ini menyangkut kehidupan orang. Betul. Rezekinya orang juga kan ya. Ya kita bicara seperti ini ada juga salahnya, ada juga benarnya. Ya tergantung dari sudut mana orang melihat gitu kan. Jadi tergantung dari betul pandangnya. Betul. Ya minimal kalau dari yang penjual ya, kalau misalkan yang barang-barang yang memang artefak
ya tolong jangan keluar lah gitu. Nah, itu dia. Itu harus benar-benar ya, kita benar-benar ditekankan kalau yang barang-barang artefak yang udah sejarah, yang masuknya udah ratusan tahun gitu, tolong jangan dijualnya keluar gitu. Masih banyak kok yang saya rasa. Itu yang bikin harganya naik. Ya, itu dia Mas. Itu tapi saya rasa kolektor di mana di Indonesia ini enggak kolektor kaleng-kaleng juga. Kalau memang enggak, mereka berani lebih juga gitu kan. Enggak. Cuma kadang para teman-teman ini kan koneksinya kan terbatas ya Om ya. Iya, terbatas. Untuk sampai ke kolektor yang benar-benar kan terbatas gitu. Terbatas. Jadi memang ya itu kendalanya sih sebenarnya Om. Jadi untuk para penjual yang memang barangnya bagus, ya kadang nggak ketemu nih sama kolektor gitu kan. Ya mungkin karena minim dari koneksi ya, koneksi. Nah itu sih paling pesan-pesannya. Nah terus kira-kira apa lagi Om yang mau kita bahas ini sudah mulai. Atau mungkin nanti kalau kita bahas satu-satu nih guys, ini kayaknya nggak cukup waktu. Nah ini kira-kira kalau misalkan dari teman-teman pemirsa ini, kalau ada yang berminat kira-kira gimana Om? Aduh, jangan. Jangan. Aduh. Jangan ya, artinya ini memang buat koleksi pribadi ya. Buat koleksi, ini termasuk artefak. Uang bukan segala-galanya. Ya betul, makanya ini aku declare dulu nih di awal nih, nanti soalnya takutnya banyak nih yang nanyakan kan kita yang repot nanti kan. Berapa itu? Komersilnya. Artinya ini benar-benar murni untuk dikoleksi pribadi ya. Untuk dikoleksi. Nah itu guys, jadi ini tidak dijual guys. Guys bawahi dulu ya. Ya. Nantilah video selanjutnya baru kita kasih keluar barang-barang yang di atas rata-rata nilainya. Nah itu, ini untuk sementara ini yang ya segini dulu karena baru pindah juga. Betul, siap. Nah ini guys, jadi beliau ini sebenarnya koleksinya banyak dan ada sebagian yang memang belum sempat ya Om ya, belum sempat tata lah, dirapikan terus dilihat, itu belum sempat. Jadi memang karena saking banyaknya. Nah nanti di next video mungkin kita kalau sudah ada waktunya ya Om ya, kita nanti collab lagi untuk babar atau review koleksinya dari beliau. Nah ini jadi untuk video kali ini mungkin cukup sekian ya guys ya. Jadi mungkin ada pesannya Om untuk para generasi penerus lah gitu ya. Ya pesannya sih, hargai budayamu, lestarikan budayamu. Siap. Itu aja sih. Oke, nah itu ya guys ya, singkat, padat, dan cukup sangat dalam. Jadi kita harus benar-benar mencintai budaya kita masing-masing, dan yang jumlahnya ini kalau dihitung-hitung ribuan guys, dari Nusantara ya, dari ujung Aceh sana sampai ke Papua itu sangat luar biasa. Nah kita harus wajib minimal menjaga budaya kita masing-masing gitu ya Om ya. Nah itu tanggung jawab dari kita para generasi penerus di budaya masing-masing. Kalau saya orang Jawa ya, budaya Jawa harus kita lestarikan. Umumnya dari Bugis, Sulawesi, budaya Sulawesi. Ini Mas Mardi ini campuran nih guys. Campuran dari Kalimantan dan Jawa. Jadi lebih ke Mando lebih. Nanti kita review lah mandonya beliau di kesempatan yang lain. Nanti kita coba review juga. Nah mungkin demikian ya guys ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua, terutama bagi para pecinta Tosan Aji. Semoga tetap melestarikan budaya kita yang adiluhung ini hingga nanti bisa sampai ke anak cucu kita ke depan. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.